Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan regresi data panel, dan ini merupakan pembaruan dari video saya sebelumnya. Dan di sini kita akan membahas regresi data panel itu gunanya buat apa. Nah, ada yang mengatakan regresi data panel ini merupakan alternatif dari apabila regresi berganda atau regresi yang parametrik itu tidak terpenuhi. Nah, di sini kita akan langsung saja melakukan analisisnya. Bagaimana cara-caranya? Kita menggunakan Fuse yang versi 10. Nah, ini dia. Nah, langsung kita buka Fuse-nya. Pakai new. Nah, ini karena kita lihat dulu data kita tuh seperti apa. Ini data yang saya pakai. Dan perusahaan ini adalah perusahaan dengan kode. Kita hanya bisa bikin kode-kode untuk membentuk data seperti ini. Kita hanya ini ke tahunnya, ini kodenya, dan ini X1, X2, X3, dan Y. Nah, kita akan memulai penelitian itu dari tahun 2015 sampai 2019. Ini perusahaannya AAA BBB. Nanti kalau untuk yang aslinya, data aslinya itu silahkan gunakan kode berdasarkan data yang di Bursa Efek. Nah, dan untuk kodenya ini tidak boleh beda dalam satu perusahaan. Artinya ini perusahaannya AAA, ini kodenya harus sama AAA. Hilang saja satu A-nya, itu akan mempengaruhi datanya. Nah, di sini jumlah data yang saya pakai itu adalah 70. Nah, ini 71. Ini kepake 1 di bagian atas. Berarti adalah 70 data. Nah, 2015 sampai 2019. Nah, di sini kita bisa bikin start datanya adalah 2015 sampai 2019. Tunggu, kita harus ambil dulu yang balance panel. Nah, 2015 sampai 2019 dan jumlah datanya adalah 70. Oke, nah ini baru muncul. Nah, kemudian kita masukkan datanya ini, data Excel dengan cara fix MPT. Saya main cara cepat aja. Di sini. Kanan, paste. Nah, ini tinggal di scroll ke atas lagi. Ini alfanya adalah kita mau bikin, ini namanya adalah kode. Yes. Ini tahun. Klik di luarnya itu, kemudian yes. Kemudian ini X1 samakan dengan ini X1, 2, X3 dan Y. X1, taruh saja ini X1, terserah kalau mau bikin nama boleh, tapi tidak boleh ada spasi. Ini X2, sorry, X2, dan ini X3, kemudian ini adalah ini Y, variabel Y-nya. Oke, nah setelah itu kita silang saja. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah tekan enter, tekan kontrol, tahan, kemudian klik yang pertama itu adalah variabel Y, klik kedua adalah X1, selanjutnya X2, selanjutnya X3, dan selanjutnya. Kemudian lepas kontrolnya, kemudian klik kanan, ambil open as question. Nah, yang pertama kita lakukan adalah lihat panelnya. Ini adalah kita mau melakukan common effect. Oke. Nah, ini adalah common effect. Kemudian langsung di freeze name, bikin namanya common atau terserah. Yang penting tidak boleh ada spasi. Nah, kemudian silang saja ini. Nah, kemudian kita mau coba
kadang dia aktif ini untuk mengaktifkan Langrank, Hausmann ataupun uji chow. Kita coba, tidak bisa, berarti kita harus di fixed. Nah, gimana cara melakukan uji fixed? Ini udah kita simpan, kita silang lagi, atau bisa kita ambil estimation di sini, ganti menjadi fixed. Oke, hasilnya akan berubah menjadi fixed. Nah, setelah hasil fixednya berubah, baru kita freeze, name, simpan ini fixed. Oke. Kemudian coba aktifkan salah satunya. Coba uji chow. Nah, ini keluar hasil uji chow. Freeze, name, chow. Oke. Kemudian kembalikan lagi. Apakah yang lainnya bisa keluar? Hausmann, saya rasa sih tidak. Dia tidak akan keluar. Nah, sekarang kita mau ganti lagi estimate option ke random. Nah, muncul random, kemudian kita simpan. Nanti kita lihat hasilnya. Jelas kita simpan terlebih dahulu. Oke. Nah, kemudian kita coba pakai yang Hausmann. Nah, keluar. Hausmann keluar. Please name Hausmann. Kemudian apakah Langrank muncul? Oh, tidak. Nah, karena Langrank tidak muncul, berarti kita harus versi yang lain caranya. Nah, gimana cara melakukannya? Uji Langrank, kita silang ini terlebih dahulu. Delete, kemudian klik kanan. Kita ambil yang common saja. Oke. Nah, setelah muncul, kemudian ambil add in. Kalau tidak muncul di sini, ambil terlebih dahulu di manage add-ins. Nah, cari di yang tersedia, harus menggunakan wifi atau internetnya harus aktif. Nanti di sini cari di add-in ini, scroll ke bawah, karena saya wifi saya tidak aktif. Nah, cari yang namanya nih, Brown Pagan Random Effect RM Test. Cari yang seperti ini, yang namanya ini, kemudian install, dia akan muncul di sini. Nah, setelah muncul di sana, baru lakukan run. Centang yang dua ini saja, yang lain nggak usah. Nah, kemudian muncul freeze name. Ini ujinya adalah Langrank. Bagaimana cara membacanya? Nah, sekarang sudah tersimpan semuanya. Nah, sekarang kita pindahkan ke Word. Ini adalah uji chow, kemudian uji Hausmann, uji Langrank, fixed, random, common. Nah, kemudian kita pindahkan. Nah, sekarang kita klik di sini aja, uji chow ini. Ambil yang nggak perlu semuanya, ambil yang bagian ini saja. Klik kanan, klik kanan, copy, pindahkan. Nah, kemudian klik kanan, pastenya boleh pakai paste seperti ini, Kemudian kita ambil lagi Hausmann seperti ini saja, cukup bagian atas. Nah, ini uji Hausmann seperti ini. Nah, kemudian Langrank, kita akan langsung ke Langrank. Nah, ini di Langrank, klik kanan, copy, nah kemudian kita lanjut turunkan aja ke bawah.
Lanjut ke fixed, random sama common. Ini fixed. Nah, ini baru semuanya yang kita copy sampai ke bawah. Di kanan copy. Nah, ini fixed. Kemudian random ini. Kemudian lanjut lagi ini apa itu terakhir, common. Nah, baru nanti disimpan datanya. Di sini. Nah, sekarang lakukan pengujian terlebih dahulu, uji chow mana yang diterima antara fixed atau random. Kemudian Hausman mana yang diterima nanti, atau long range, ini susun saja nanti mana yang diterima, apakah common, long range ini yang dilihat. Kemudian Hausman ini probability, dan uji chow juga yang ini yang dilihat. Nah, kalau saya kemungkinan hasilnya itu adalah di fixed kemungkinan. Nah, cara membaca hasilnya itu sama dengan setelah hasilnya nanti kelihatan mana yang mau diambil, ternyata nanti kita yang diterima itu adalah fixed. Nah, baru ini yang regresinya, regresi panelnya ini hipotesisnya diterima atau ditolak. Cara bacanya sama, cara interpretasinya sama. Ini dibikin dulu, misalnya Y sama dengan 0,794 ditambah dikurang karena min 0,027 X1 ditambah 0,0295 X2 tambah 0,642 X3 tambah E. Nah, dari sini bisa terlihat yang terpengaruh itu hanyalah X3 dengan arah positif. Artinya semakin besar X3-nya, maka variabel Y-nya juga akan semakin besar. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang modelnya apakah diterima atau ditolak? Lihat ini. Karena nilai probability-nya kecil, dari 0,05 berarti modelnya itu diterima. Artinya di sini adalah terdapat pengaruh secara keseluruhan. Dan di sini nilai regresinya 88,18%. Pengaruhnya itu. Nah, itu tadi pembahasan tentang bagaimana melakukan uji regresi data panel dengan EVIS. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan follow IG saya.